Sahabat logis, iman kebanyakan dipahami sebagai sesuatu yang mirip dengan untung-untungan atau perbuatan spekulatif. Karena kita tidak tahu apa yang dipercaya itu pasti benar atau tidak. Tetapi beda iman di dalam Islam, justru basisnya adalah kepastian, bukan untung-untungan dan bukan tindakan spekulatif. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, iman di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kebenaran dari Tuhan atau wahyu. Pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan keimanan dari sisi subjek yang percaya atau orang yang beriman. Nah, kali ini kita akan membahas dari objek yang dipercaya, yaitu wahyu Tuhan. Nah, sahabat logis, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita percaya di dalam konteks keimanan Islam itu adalah benar-benar wahyu dari Tuhan? Nah, kita akan bahas bersama saya sudah hadir Ustadz Farhan. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja Ustadz Farhan. Siap. Ini kita bicara tentang kebenaran dari Tuhan menurut Islam. Nah, menurut Ustadz, apa nih konsep kebenaran menurut Islam? Yang pertama harus saya jawab bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali menjadi orang yang ragu. Nah, dari penjelasan ayat itu sebetulnya ada sesuatu yang perlu dipertajam ini Ustadz ya. Karena menurut Islam kebenaran itu memang sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Nah, tapi kita kemudian tidak boleh ragu. Persoalannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu datang dari Tuhan atau bukan. Kenapa kita tidak boleh ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Tuhan? Karena setiap kali Tuhan menurunkan wahyunya kepada para nabi, selalu disertakan tanda kebenaran yang menyertainya. Contoh, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, Allah berfirman kepada api itu, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Itu adalah tanda kebenaran yang bukan dari siapa-siapa, itu pasti datangnya dari Tuhan. Berikutnya adalah Nabi Musa. Ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Lalu di situ faidha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba berubah menjadi ular yang besar. Itu juga tanda kebenaran yang diberikan kepada Nabi Musa. Ada tanda kebenaran lagi ketika Nabi Musa dikejar-kejar Firaun. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memungkulkan tongkatnya kepada laut. Fa auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fanfalaqo. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa supaya memukul tongkatnya kepada laut, maka terbelahlah laut itu. Demikian juga kepada Nabi Isa. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Termasuk ketika masih bayi dia bisa berbicara. Itu adalah tanda-tanda yang diberikan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesarnya, tanda kebenarannya, semuanya lengkap dan merupakan sumber ilmu berada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sekarang kita punya kaum muslimin. Sahabat logis, berdasarkan penjelasan Ustadz Farhan tadi, ternyata kunci kita memahami ayat Al-haqqu mirobika walatakunana minal mumtarin ada pada tanda kebenaran. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa setiap kali Allah SWT menurunkan wahyunya kepada para utusannya, pasti disertakan sebuah tanda kebenaran yang jelas dan pasti.
dan bisa disaksikan oleh umat saat itu. Sehingga umat saat itu bisa membedakan dengan jelas mana yang betul-betul datang dari Tuhan dan mana yang bukan. Inilah bukti bahwa kebenaran di dalam Islam itu sebenarnya dan sesungguhnya bukanlah tindakan spekulasi atau untung-untungan ya Ustaz ya, tetapi tindakan berbasis kepastian. Nah, iman di dalam Islam sebenarnya sedang mendidik kita ya Ustaz ya, supaya kita berpikirnya itu objektif dan berbasis kepastian, bukan untung-untungan, bukan spekulasi. Nah, contoh tadi sudah begitu banyak ya. Nah, persoalannya bagi kita sekarang adalah bahwa mukjizat atau tanda kebenaran yang datang kepada Nabi Ibrahim itu adalah bagi kita saat ini sudah merupakan cerita ya, sejarah. Kita tidak bisa lagi menyaksikan benarkah Nabi Ibrahim itu betul dibakar tidak mempan, itu bagian dari cerita. Demikian juga mukjizat yang dihadirkan kepada Nabi Musa itu pun bagi kita saat ini berupa cerita. Dan Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW, semua tanda kebenaran yang Allah sertakan kepada para utusan di masa itu bagi kita saat ini adalah tinggal cerita. Nah, persoalannya justru bagi kita saat ini. Kalau pada umat-umat terdahulu yang pada saat itu sejaman dengan para utusan, tentu lengkap mudah melihat tanda kebenarannya, karena bisa disaksikan langsung. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang perlu kita saksikan sehingga kita bisa tahu bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu benar-benar datang dari Tuhan? Nah, bagaimana menyikapi persoalan ini? Nah, pemirsa, bagi yang penasaran dengan peristiwa persoalan ini, kami ajak untuk mengikuti di episode selanjutnya. Sampai untuk pembahasan di episode ini sampai di sini. Sampai berjumpa kembali untuk kita bahas lebih jauh lagi tentang tanda kebenaran untuk kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.